国が好きなので韓国語は勉強しかしこまりました。ありがとうございました。ここだろうって聞いてきました。先生は土日は地域リさHalo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul My Korean Teacher. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami cinta lokasi guys ya? Indah banget kan ya kalau kita ingat-ingat guys. Ini adalah kisah seorang guru yang jatuh cinta kepada muridnya sendiri. Tapi ini bukan kisah cinta biasa ya guys. My Korean Teacher adalah film Jepang karya Yuzo Asahara. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini dibintangi oleh Yesung Super Junior dan Nozomi Sasaki sebagai bintang utamanya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke alur ceritanya guys ya. Yong-un adalah putra sematawayang dari seorang pemilik perusahaan besar di Korea Selatan. Bukannya mengikuti jejak ayahnya mengembangkan perusahaan, ia justru lebih cinta dengan musik dan memilih hidup sendiri di Tokyo, Jepang. Hari itu Yong-un dipanggil atasannya membahas kontrak kerja mereka yang tak bisa diperpanjang karena perusahaan sedang ada masalah. Perjalanan ke Okinawa, Jepang untuk menawarkan produk mereka adalah perjalanan kerja terakhir bagi Yong-un. Sepulang kerja, Yong-un pergi ke apartemen pacarnya, berniat untuk melepas lelah dan stresnya. Tetapi yang ia dapat justru perselingkuhan yang dilakukan terang-terangan di depan matanya. Pacar Yong-un tak mau mempertahankan hubungan mereka karena Yong-un tidak memiliki pekerjaan yang layak dan gaji yang besar. Untuk itulah ia memilih selingkuh dengan pria yang jauh lebih kaya dan mapan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula si Yong-un ini. Yong-un tak bisa berkata-kata. Ia yang sedang pusing memikirkan nasib pekerjaannya malah kembali disuapi masalah percintaan yang kandas di tengah jalan. Yong-un pun memutuskan menelpon sang ibu, sekedar bertanya kabar dan kondisi orang tuanya di Seoul. Nampak sang ayah masih enggan untuk berbicara dengan putranya itu. Ibu Yong-un rupanya juga menanti kedatangannya. Perusahaan ayahnya kini mulai mencari pimpinan baru dan Yong-un diharapkan bisa menggantikan ayahnya di perusahaan. Meski di Jepang, Yong-un terkatung-katung tapi ia masih belum bisa menerima amanah tersebut. Keesokannya di Okinawa dan baru saja bertemu klien, Yong-un ditelepon atasannya bahwa perusahaan mereka bangkrut akibat ketahuan menggunakan ginseng palsu. Yong-un dilarang kembali ke Tokyo dan diminta menetap di sana sampai situasi sudah kembali normal. Yong-un pun semakin frustasi. Ia yang masih menaruh harapan pada sang kekasih kembali cintanya bertepuk sebelah tangan. Saat ngamuk-ngamuk nggak jelas menggunakan bahasa Korea, sepasang suami istri pemilik kursus bahasa Inggris turut menyaksikannya. Mereka memberikan HP Yong-un yang ia lempar ke semak-semak. Kawamoto dan Suyuri kemudian mengajak Yong-un ke sebuah bar. Kawamoto dan Suyuri yang mendengar cerita hidup Yong-un merasa iba. Kebetulan pula guru bahasa Korea di tempat kursus mereka kabur tak mau mengajar. Yong-un dalam keadaan setengah sadar mengiyakan kesepakatan yang dibuat Kawamoto dan Suyuri, yaitu menjadi guru bahasa Korea di tempat kursus mereka. Keesokannya betapa terkejutnya Yong-un saat Kawamoto mengingatkannya tentang kesepakatan yang sudah mereka buat. Yong-un berkali-kali menolak karena menjadi guru bukanlah basicnya dan tak pernah terbayangkan juga olehnya. Namun karena Yong-un tak punya pekerjaan lagi ditambah tempat kursus Kawamoto terancam bubar jika tak ada gurunya, maka Yong-un pun pergi untuk mengajar. Saat di kelas Yong-un ketar-ketir karena ini adalah pertama kalinya ia menjadi guru. Apalagi ada seorang murid yang selalu melihat Yong-un dengan tatapan tajam. Ia semakin nervous dan salah tingkah. Murid yang membuat Yong-un nervous bernama Sakura. Sakura memang murid yang paling memperhatikan di kelas. Ia belajar begitu gigih karena tuntunan pekerjaannya sebagai pemandu turis asing yang harus pandai berbahasa Korea. Sewaktu melamar kerja, ia berbohong telah menguasai bahasa tersebut. Alhasil, kini ia harus membuktikannya. Semua itu bukan semata-mata karena Sakura gila bekerja,
tetapi demi menghidupi putra tunggalnya yang sekarang sudah mulai bersekolah. Sakura hanya tinggal bersama dengan neneknya dan juga putranya. Tiap pagi sebelum pergi bekerja, ia selalu mengantar putranya terlebih dahulu. Anaknya itu adalah semangatnya. Selama berjalan menuju kantor, ia selalu berlatih dialog berbahasa Korea hingga mengundang perhatian penumpang lain. Kini Sakura harus semakin gigih belajar karena sebentar lagi pimpinan perusahaan Travel Seoul datang ke Okinawa untuk membicarakan tur ke Pulau Okinawa yang ditawarkan pihak perusahaan Sakura. Di kelas, Yong-un mulai terbiasa mengajar mereka mesti terlihat kaku. Pelajaran yang ia terangkan bahkan tak diperhatikan oleh murid-muridnya. Melihat Sakura yang begitu telaten dan mencatat dan berusaha memahami, Yong-un pun jadi semangat. Setidaknya ada murid yang niat belajar dengan dirinya. Sakura semakin gelisah karena ia diminta menerjemahkan email dari perusahaan Travel Seoul. Begitu keras ia berusaha menerjemahkannya, tetapi tetap saja tidak berhasil. Akhirnya ia mendatangi Yong-un yang sedang melondri baju dan meminta tolong agar dibantu menerjemahkannya. Selain itu, karena Sakura ingin cepat-cepat pandai berbahasa Korea, ia pun meminta kelas tambahan dari Yong-un. Ia akan membayar Yong-un dengan sajian makan siang. Kawamoto pun meledek. Ini adalah kesempatan Yong-un untuk sekalian mendekati Sakura. Gelagat Yong-un memang seperti sedang naksir Sakura. Ia begitu memperhatikan penampilannya saat akan bertemu Sakura. Hari itu mereka praktek berbicara bahasa Korea secara langsung. Di sini Yong-un menjadi turis dan Sakura menjadi pemandunya. Yong-un akan selalu mengoreksi kata-kata Sakura jika ada yang salah. Kedekatan mereka kian berlanjut saat makan siang. Pembicaraan sederhana soal makanan membuat mereka hanyut dalam tawa dan sedikit-sedikit menambah kosakata baru untuk Sakura. Mereka lalu lanjut berkeliling kota dan menjelajahi pasar. Sebuah kebetulan yang serasi, Yong-un dan Sakura memilih kaos yang sama bergambar kelinci imut. Yong-un pun membayar keduanya dengan niat bisa baju kopelan dengan Sakura. Tapi belum sempat memberikan baju itu, Sakura buru-buru pulang karena anaknya belum pulang ke rumah. Sang nenek tak bisa mencari karena kakinya terluka. Yong-un pun berinisiatif untuk membantu Sakura mencari anaknya. Hingga malam mereka mencari, akhirnya putra Sakura ditemukan Yong-un. Sakura begitu berterima kasih kepada Yong-un. Saat mengantar Yong-un ke halte bus, Yong-un menanyakan soal ayah dari anak Sakura. Sakura pun menceritakan kisahnya. Dulu saat Sakura hamil di usia 20 tahun, tapi pacarnya menghilang begitu saja. Sakura pun bertekad untuk membesarkan dan menyayangi anaknya dengan tulus. Sampai saat ini, Kei, putranya masih belum tahu dan mengenal siapa sosok ayahnya. Keesokan harinya, sesuai janji Yong-un pada nenek Sakura, ia pergi menjemput anak Sakura. Mereka bahkan terlihat seperti ayah dan anak. Perkembangan demi perkembangan terus berjalan. Kelas Yong-un kini semakin mengasihkan dengan metode belajar yang kian mudah dimengerti. Sakura adalah murid yang paling cepat perkembangannya. Yong-un masih tetap menjadi guru pribadi Sakura. Kedekatannya kini bertambah sampai ke anak Sakura. Supaya tetap bisa belajar, Yong-un mengajari Sakura sambil bermain bola dengan anaknya. Kebahagiaan mereka terpancar layaknya sebuah keluarga. Di rumah, Yong-un kembali dihubungi ibunya yang memintanya untuk segera kembali ke Seoul membahas pekerjaan dengan anaknya. Alasan ibunya selalu mendesak Yong-un pulang karena sebenarnya sang ayah sedikit sakit dan harus segera dioperasi. Tapi sayang, Yong-un belum berniat untuk pulang. Terinspirasi dari kenangan masa kecilnya yang selalu mendapat stiker waktu di sekolah, kini Yong-un yang selalu menjadi guru melakukan hal serupa. Untuk menambah semangat, murid yang lain pun membuat stiker kelinci bagi murid yang mendapatkan nilai bagus. Semakin tinggi nilainya dan semakin sering mengerjakan soal, maka stiker kelinci juga akan sering didapat seperti halnya Sakura saat ini. Masalahnya kembali muncul, guys. Pimpinan perusahaan tempo hari sudah mengatur jadwal pertemuan dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sakura yang belum mahir berbahasa Korea mau tak mau harus ikut dalam pertemuan itu. Yong-un bersama Kawamoto dan Suyuri mulai putus asa dan merasa bersalah karena tak bisa membantu Sakura. Tapi beruntung tiba-tiba saja pemilik bar langganan mereka meminjamkan alat komunikasi khusus yang bisa membantu Sakura di pertemuan nanti. Yong-un yang turut mendengar pembicaraan di pertemuan itu akan membisikkan jawaban yang perlu dijawab oleh Sakura. Misi pun dijalankan. Mereka harus berdekatan dengan maksimal jarak 200 meter.
Pertemuan itu berjalan lancar dan Sakura dikagumi oleh si pimpinan karena pengucapan bahasa Koreanya terdengar menawan. Alhasil, Sakura pun diminta menemani pimpinan ini berkeliling kota. Awalnya semua berjalan normal dan biasa-biasa saja. Tapi kemudian pimpinan ini mengaku Sakura mirip dengan cinta pertamanya. Bahkan ia kembali mengajak Sakura berkeliling kota nanti malam dan minum sake. Yong-un yang turut mendengar itu tentu menyebut Sakura tidak bisa pergi. Karena ditolak, pimpinan ini kemudian mengajak Sakura kembali ke hotel dengan alasan mengambil dokumen perusahaan. Sakura ikut masuk ke dalam kamar, tapi bukannya menyerahkan dokumen. Pimpinan ini malah menyajikan anggur dan menggoda Sakura. Sakura yang ketakutan berusaha melawan dan meminta bantuan Yong-un. Yong-un yang sedari awal menahan api cemburu tak lagi mampu membiarkan wanita yang ia sukai disentuh pria lain. Ia pun segera mencari kamar si pimpinan cabul. Ketika ketemu, Yong-un mengalihkan perhatian si pimpinan dengan menunjukkan tariannya. Sakura pun mengambil kesempatan memukul kepala pimpinan itu menggunakan guci. Sakura akhirnya terselamatkan. Keesokan harinya, Sakura ditemui atasannya. Bukannya marah karena si pimpinan seolah enggan teken kontrak dengan perusahaan mereka. Atasannya itu justru memuji dan menghargai kerja keras serta usaha yang dilakukan Sakura. Sakura yang awalnya takut kini menjadi tenang. Ya, yang sebelumnya hanya pegawai magang kini sudah resmi menjadi pegawai tetap. Perayaan pun dilakukan Kawamoto, Suyuri dan juga Yong-un di bar langganan mereka. Setelah berpesta, Yong-un mengantar Sakura pulang. Yong-un pun memberikan kode tentang perasaannya, menanyakan apakah mereka masih bisa bertemu lagi setelah Sakura mendapat status pegawai tetapnya. Sakura tersenyum dan mengiyakan. Saat mereka hampir berciuman, nenek Sakura datang mengagetkan. Neneknya menyebut Shuichi alias mantannya Sakura, ayah dari anaknya, datang mencarinya. Tiba-tiba Shuichi muncul dan langsung bersujud meminta maaf kepada Sakura. Shuichi juga langsung memeluk Sakura dengan eratnya. Yong-un yang menyaksikan hal menyesakkan itu di depan matanya langsung beranjak pergi. Ia yang baru diberi harapan kini sudah dipatahkan dengan kemunculan Shuichi. Diketahui Shuichi pergi meninggalkan Sakura bukannya tanpa sebab, melainkan karena dulu ia menghindari lintah darat dan tak mau membebani keluarganya termasuk Sakura. Kini setelah Shuichi kembali, sangat kecil kemungkinan hati Sakura akan didapat Yong-un dan anaknya. Bahkan Kawamoto mengatakan bagaimanapun Shuichi adalah ayah dari anak Sakura. Hubungan mereka akan cepat membaik. Di tengah obrolan itu, ibu Yong-un kembali menelpon dan mengabarkan ayahnya dalam kondisi kritis. Yong-un yang mendengar kabar itu langsung bergegas pulang ke Korea dan meninggalkan Okinawa, Jepang. Setelah tiba, Yong-un begitu sedih melihat kondisi sang ayah. Rupanya ayahnya tak mau membuat Yong-un khawatir dengan kondisi kesehatannya. Ia melarang ibu Yong-un menceritakan penyakit ayahnya pada Yong-un. Sejak sakit, ayahnya pun mulai sadar akan pilihan hidup Yong-un. Ia sengaja membiarkan Yong-un memilih jalan hidupnya sendiri. Melihat foto dirinya dan sang ayah semasa kecil, hati Yong-un menjadi lunak. Ia yang awalnya tak mau berkecimpung dengan perusahaan sang ayah kini bergerak membantu mengembangkan perusahaan. 3 tahun kemudian, saat Yong-un akan menginap di sebuah hotel untuk membicarakan kerjasama perusahaan, tak ada angin tak ada hujan, ia bertemu kembali dengan Sakura. Nampak Sakura sudah menjadi pemandu turis yang hebat. Pertemuan mereka lanjut dengan obrolan santai berdua. Mereka membicarakan kehidupan masing-masing. Yong-un telah menjalankan anak perusahaan ayahnya, sedangkan Sakura sering bolak-balik Jepang Seoul untuk keperluan turis. Yong-un lalu menyinggung kabar anak Sakura. Ternyata barulah diketahui Yong-un kalau ternyata Sakura tidak bersatu kembali dengan Shuichi. Ia dan anaknya tidak bisa menerima Shuichi kembali. Hal ini menjadi kode bahwa Sakura telah melabuhkan hatinya kepada Yong-un. Tak sengaja stiker pemberian Yong-un dulu jatuh ke lantai. Hal ini kembali mengingatkan mereka akan kenangan yang manis di Okinawa. Film pun ditutup dengan senyuman manis dari keduanya itu. Cerita pun selesai guys ya. Bagi kalian baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.